Selamat datang di dunia novel. Episode 6229, Penampakan Harta Karun yang Sebenarnya. Chu Feng, cepat berhenti. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kucing tua itu? Master Zhenlong, Ti memandang Chu Feng. Chu Feng tidak berbicara. Tekad di matanya adalah jawabannya. Dia menekan kuali perunggu dengan kedua tangan, dan dengan kekuatan agung darah mengalir ke dalam kuali perunggu, mantra sinar yang menyelimuti kucing tua itu berubah, dan yang lama kucing tersedot ke arah kuali perunggu. Master Zhenlong tidak bisa menghentikannya sama sekali, dia hanya bisa melihat kucing tua itu tersedot ke dalam kuali. Dari sudut pandangnya, ia dapat melihat tubuh kucing tua itu mulai hancur dengan cepat setelah memasuki kuali. Chu Feng, kamu bajingan? Kamu benar-benar membantu binatang buas ini berurusan denganku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Kucing tua itu mula-mula menjerit, lalu mengaum dengan marah, namun setelah mengaum, suaranya mulai melemah, dan tak lama kemudian tidak ada gerakan sama sekali. Pada saat ini, mata Tuan Zhenlong penuh dengan penyesalan, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Dia hanya menatap Chu Feng dan menghela nafas. Chu Feng, kamu benar-benar bingung. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan tempat ini. Adapun Chu Feng, dia terbang ke bawah dan kuali perunggu juga berubah menjadi ukuran normal. Semua orang dari klan prajurit kuno berkumpul di sekitar mereka, dan orang pertama yang menanggung beban terberat adalah pemimpin klan prajurit kuno. Dia langsung mengambil alih kuali perunggu itu, mengamatinya dengan cermat, dan memastikannya berulang kali. Di dalam kuali, bau kucing tua itu masih tersisa, tapi kecuali sedikit darah dan pakaian, tidak ada apa-apa. Jelas sekali bahwa kucing tua itu telah sepenuhnya dimurnikan oleh kuali perunggu. Setelah memastikan hasil ini, semua orang di klan prajurit kuno menghela nafas lega. Tuan pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan terhadap spiritualis dunia naga langit? Semua anggota klan prajurit kuno bertanya satu demi satu. Bagaimanapun, orang ini mengenal teman kecil Chu Feng, itu saja. Selama dia tidak melakukannya lagi, kami tidak akan bertanggung jawab. Pemimpin klan prajurit kuno memandang Chu Feng ketika dia selesai berbicara. Ekspresi Chu Feng serius saat ini, dan dia hanya menatap kuali perunggu itu dengan tatapan kosong. Siapapun dapat melihat bahwa emosi Chu Feng saat ini rumit, dan dia tidak yakin apakah dia melakukan hal yang benar. Teman kecil Chu Feng, melihatmu, aku masih ragu. Tidak masalah. Bukankah kucing tua itu menyebarkan rumor bahwa itu adalah harta karun klan prajurit kunoku sendiri? Kalau begitu aku akan membawamu ke harta karun itu, dan jawabannya akan terungkap secara alami. Kalian bertiga teman kecil, ikut aku. Setelah mengatakan ini, pemimpin klan prajurit kuno naik ke udara dengan tubuhnya yang terluka parah, dan terbang menuju tempat harta karun itu berada bersama Chu Feng dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Chu Feng datang ke aula lagi. Pada akhirnya, lokasi di mana pemimpin klan prajurit kuno berhenti tidak jauh dari tempat Chu Feng dan yang lainnya mendarat. Chu Feng melihat pemimpin kuno klan prajurit mencubit formula ajaib, dan sinar cahaya melayang keluar dari tubuhnya, bukan dari 5 organ internalnya, tetapi dari jiwanya. Itu adalah formasi garis keturunan yang tersembunyi di dalam jiwa. Tampaknya itu adalah formasi warisan. Egi menghela nafas. Ketika kekuatan formasi terungkap, tubuh pemimpin klan prajurit kuno memancarkan cahaya keemasan samar, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mengulurkan telapak tangannya, mengarahkannya ke atas aula, berteriak buka dan sebuah pintu penghalang muncul. Chu Feng dan yang lainnya melangkah ke gerbang formasi. Begitu mereka memasukinya, mereka dapat melihat bahwa itu adalah jalan lurus ke atas.
Bagian itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Itu adalah kekuatan yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh Jie Shanxian. Tapi saat ini, kekuatan ini sama sekali tidak dapat membahayakan Chu Feng dan yang lainnya. Sumbernya adalah pemimpin klan prajurit kuno. Cahaya mantra yang terpancar dari tubuhnya mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Mari ikut saya. Pemimpin klan prajurit kuno kembali menatap Chu Feng dan 3 lainnya, dan segera naik ke udara. Terowongan itu seperti jalan menuju langit. Namun, ini bukanlah jalan menuju langit. Jalan menuju langit tidak ada habisnya. Namun, setelah Chu Feng dan yang lainnya terbang untuk jarak tertentu, mereka mencapai ujung terowongan. Pada akhirnya, Chu Feng dan yang lainnya melihat sebuah gerbang setinggi 10.000 meter. Pintunya terkunci, dan kuncinya adalah formasi. Itu adalah formasi yang sedikit lebih kuat dari tembok kota hitam, dan formasi ini selesai. Namun, dengan sebuah pemikiran, pemimpin klan prajurit kuno, cahaya jimat melayang ke dalam kunci dan menyatu dengannya. Kuncinya dibuka seperti ini. Jelas sekali bahwa cahaya jimat di tubuhnya adalah kunci menuju tempat ini. Itu harus diwariskan dari nenek moyang klan prajurit kuno, dan itu adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh pemimpin klan. Saat pintu terbuka, yang tampak di hadapan Anda adalah dunia luar angkasa yang lain. Dunia ini juga diselimuti oleh kekuatan mengerikan itu. Namun Anda tidak bisa melihat seberapa besar dunia ini, karena selain kekuatannya yang mengerikan, dunia ini juga tertutup lapisan kabut. Kabut yang menutupi langit dan matahari juga merupakan salah satu bentuk kekuatan formasi, sehingga sangat mempengaruhi garis pandang. Namun melalui kabut, Anda masih bisa melihat bahwa tidak jauh dari situ terdapat seberkas cahaya yang memancarkan cahaya redup dan menembus langit dan bumi. Setelah menghitung lokasinya, lokasi terowongan penghalang persis di mana Chu Feng dan yang lainnya jatuh. Ini jelas merupakan terowongan yang dibuka oleh Jie Shanxian dengan harta karun. Pada saat ini, pemimpin klan prajurit kuno menekan formula ajaib, dan kabut yang menutupi langit dan matahari mulai memudar. Segera, dunia nyata muncul di depan Chu Feng dan lainnya. Dunia ini sangat besar, tidak lebih lemah dari dunia yang dihuni oleh anggota klan prajurit kuno. Tapi perasaan dunia ini tidak cocok untuk ditinggali. Terlepas dari kekuatan yang menakutkan, pemandangannya juga tidak cocok. Ada awan tebal di atas, dan daratan merupakan dataran kering, dengan retakan di seluruh daratan yang menguning. Sekilas, tidak ada kehidupan, yang ada hanyalah kehampaan dan depresi. Tapi ini hanya pemandangan dari dekat. Di kejauhan, ada puncak gunung besar yang menjulang dari permukaan tanah, seolah mencapai ujung kehampaan. Bahkan awan gelap pun tertembus, dan keseluruhan gambar tidak bisa dilihat sama sekali. Ada begitu banyak puncak sehingga tidak ada akhir yang terlihat, seolah-olah seluruh dunia ditempati oleh puncak yang begitu besar. Tapi saat ini, ekspresi Chu Feng dan ketiganya berubah. Itu sama sekali bukan gunung, tapi tulang yang cukup besar untuk mencapai langit. Kekuatan mengerikan yang menyelimuti dunia berasal dari tulang-tulang ini. Tanpa halangan kabut, tidak hanya kekuatan menakutkan menjadi lebih kuat, tetapi suara-suara bahkan terdengar samar-samar datang dari kekuatan tersebut, seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya, seolah kebencian yang sulit untuk dipadamkan. Jika sebelumnya tidak dapat dipastikan, maka saat ini hampir dapat dipastikan bahwa kekuatan mengerikan tersebut adalah akibat dari kebencian. Ini adalah kebencian yang luar biasa. Pada saat ini, Chu Feng dan 2 orang lainnya tidak bisa tidak melihat pemimpin klan prajurit kuno. Pemimpin klan prajurit kuno juga melihat Chu Feng dan yang lainnya sambil tersenyum. Seperti yang kamu lihat, apa yang dikatakan kucing tua itu benar. Itu adalah sisa-sisanya?
Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.